Nyawa yang terhutang. Bagian 4. Sambil tertawa-tawa di hadapan anak murid perkumpulan silat, si pendekar sableng ini ganti pakaian putihnya yang sudah lusuh dan kotor, dengan baju dan celana baru yang dibawakan untuknya. Selesai berpakaian, Wiro duduk di tangga bangunan, mulai menyantapi segala hidangan yang diletakkan di sana, lalu meneguk minuman. Waktu makan, Wiro sengaja mengeluarkan suara berciplakan. Ketika minum, dia sengaja pula mengeluarkan suara cegluk-cegluk, sehingga anak murid perkumpulan silat yang melihat, jadi jengkel, kesal. Ada pula yang menelan air liur dengan geram. Namun, tak seorang pun berani bergerak dari tempat masing-masing, sementara si kepala pelatih masih tegak kaku dan bisu di pinggiran tangga. Jilid 9. Ketika Wilani berlari ke arah bangunan bertingkat, di depan tangga dia menemukan sesosok mayat yang tadi seperti dilemparkan dari bagian atas. Mayat ini adalah mayat seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih. Dia mengenakan pakaian robek dan penuh berlumuran darah. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi, penuh dengan luka-luka menggidikan seperti disobek senjata tajam, dan tampak menggembung bengkak kemerahan. Sesaat Wilani terkesiap, namun, ketika di atas bangunan sana didengarnya ada suara bentakan-bentakan, tanda tengah terjadi satu perkelahian, maka gadis ini cepat melompat menaiki tangga yang menuju ke tingkat atas. Ketika sampai di bagian atas rumah itu, dia menyaksikan perkelahian seru tengah terjadi antara seorang pemuda dengan orang yang tengah dikejarnya, yaitu Rae Pamungkas, salah seorang pembunuh ayahnya. Sedang si pemuda, bukan lain adalah pemuda gagu yang telah ditemuinya sebelumnya. Dari jalannya perkelahian satu lawan satu itu, jelas Rae Pamungkas berada dalam keadaan terdesak hebat. Apapun alasan pemuda gagu itu hendak membunuh Rae Pamungkas, aku lebih berhak darinya, kata Wilani dalam hati. Lalu, dia pun siap menyerbu. Tapi terlambat, di hadapannya, pemuda gagu itu telah membuntal tubuh Rae Pamungkas. Sepasang kakinya laksana menjepit pinggang ketua perkumpulan silat Gading Putih, sementara kedua lengannya menyikap leher. Lalu terdengar suara berderak, bunyi patahnya tulang leher Rae Pamungkas. Ketika si gagu lepaskan cekatannya, tubuh Rae Pamungkas langsung roboh ke lantai. Sekujur tubuh itu, termasuk mukanya, tampak cabik-cabik mengerikan, serta gembung bengkak kemerahan. Wilani melirik pada sepasang tangan pemuda gagu. Tangan yang berkuku panjang itu tampak penuh lumuran darah. Ilmu apakah yang dimiliki pemuda ini, sampai kematian Rae Pamungkas begitu dahsyat mengerikan, kata Wilani dalam hati. Tapi begitu dia ingat bahwa maksudnya untuk membalaskan dendam kesumat terhadap Rae Pamungkas tidak kesampaian karena kedahuluan si gagu, maka gadis ini menjerit keras. Dia melompat ke arah mayat Rae Pamungkas. Sekali menendang, maka mentallah tubuh ketua perkumpulan silat itu ke arah dinding ruangan. Dinding jebol, tubuh Rae Pamungkas melayang jatuh ke halaman, tergeletak tak berapa jauh dari mayat orang tua berjanggut dan berambut putih. Sehabis menendang, kembali Wilani menjerit. Pemuda gagu mendatanginya, mengelus bahunya. Lalu, pemuda ini gerakkan jari-jari tangannya. Tetapi Wilani tidak mengerti apa yang ingin diucapkan si pemuda lewat gerakan-gerakan jarinya itu. Ketika Wilani merasakan tubuhnya limbung, akibat kecewa besar karena dendamnya tak kesampaian, si gagu cepat merangkulnya. Apakah yang terjadi sebelum Wilani naik ke tingkat atas bangunan itu? Saat itu, ketua perkumpulan silat Gading Putih, yakni Rae Pamungkas, salah seorang pembunuh Adi Juwono, tengah menerima kunjungan seorang tamu dari kota raja. Tamu ini adalah seorang kakek yang karena ketinggian ilmu silatnya telah diangkat sebagai salah satu pimpinan barisan pengawal Sri Baginda, dikenal dengan panggilan Ki Tempur Sakal. Melihat ada seorang pemuda tak dikenal bisa masuk ke tempat itu tanpa diketahui seorang pun, Ki Tempur Sakal yang tengah bicara hentikan ucapannya, dan berpaling pada tuan rumah. Dimas Rae Pamungkas, bisiknya. Jika ada orang bisa masuk ke tempat ini tanpa setahu penjaga, itu pertanda sangat lemahnya pengawasan di tempatmu ini. Paras Rae Pamungkas tampak merah. Dia berdiri dari kursinya, seraya membentak. Anak muda, siapa kau? Dia ternyata gagu, Dimas Rae.
Bangsat, bagaimana kau bisa masuk kemari? Kembali Rae Pamungkas membentak. Pemuda gagu itu tiba-tiba gerakan kedua tangan kakinya. Suara berkesiuran memenuhi ruangan, disertai terasanya sambaran-sambaran angin dingin menggigitkan. Melihat gerakan-gerakan yang dibuat kedua tangan dan kedua kaki si pemuda gagu, terkejutlah Ki Tempur Sakal. Tokoh silat istana ini melompat dari kursinya, seraya berseru. Ilmu silat kepiting gila. Orang tua ini maju beberapa langkah lalu berhenti, tak berani lebih mendekat. Anak muda, apa sangkut pautmu dengan Raja dan Ratu Kepiting Sakti di muara sungai wilayah selatan? Yang ditanya menjawab sambil menggerak-gerakkan jari tangannya. Ki Tempur Sakal yang kebetulan tahu sedikit arti tanda-tanda yang dibuat oleh jari-jari tangannya itu, menjadi terkesiap. Dia berpaling pada Rae Pamungkas. Apa yang dikatakan pemuda gagu itu, Kang Mas? Lekas beritahu padaku, kata Rae Pamungkas. Katanya dia datang tidak untuk membuat keonaran. Dia tidak ada urusan denganku, tapi punya urusan besar dengan dirimu. Katanya, kau telah membunuh ayahnya 12 tahun silam. Kagetlah Rae Pamungkas mendengar penjelasan Ki Tempur Sakal itu. Siapa nama ayahmu? Tanya Rae Pamungkas menghardik. Pemuda gagu angkat kedua tangannya. Jarinya bergerak-gerak cepat. Kang Mas, apa yang dikatakannya? Tanya Rae Pamungkas. Katanya, kau tak perlu bertanya karena kau tahu jelas siapa yang dimaksudkannya. Dia bertanya apakah kau sudah siap untuk menerima kematian. Jahanam, enak saja dia berbicara. Rae Pamungkas coba mengingat dengan cepat apa yang terjadi 12 tahun silam. Peristiwa di sebuah rumah dekat Pleret. Dia dan Randu Lawang. Lalu di situ ada Wirasaba, Kajenar, dan Juminten. Kalau begitu, kata Rae Pamungkas dengan paras memucat sesaat. Pemuda gagu ini adalah Aryo Seno, putra Adi Juwono. Tapi bagaimana mungkin? Anak itu bukankah sudah mati dilempar ke dalam sungai? Di depan sana, kembali si gagu gerak-gerakan jari-jari tangannya. Ki Tempur Sakal membaca, dan membacakannya pada Rae Pamungkas. Dimas, pemuda ini segera hendak membunuhmu. Akan kulihat sampai di mana kehebatannya. Kepalanya akan kupecahkan sebelum dia sempat menyentuh tubuhku. Biar aku yang mewakilimu, Dimas Rae. Ilmu silat kepiting gila yang dimilikinya bukan ilmu sembarangan. Selain luar biasa, juga mengandung racun kepiting yang bisa membuat orang mati dengan tubuh gembung merah. Terima kasih, Kang Mas. Wakili aku, pecahkan kepalanya, kata Rae Pamungkas. Dia sama sekali tidak merasa takut, tapi mengetahui bahwa pemuda gagu itu adalah putra Adi Juwono, mau tak mau hatinya jadi terpengaruh juga. Sebagai orang istana, tentu saja tingkat kepandaian Ki Tempur Sakal tidak rendah. Tetapi menghadapi pemuda gagu yang punya tekad untuk membalaskan dendam kesumat kematian orang tuanya, tokoh istana ini hanya mampu mendesak 2 gebrakan saja. Jurus-jurus berikutnya, dirinya menjadi bulan-bulanan tangan kaki si gagu. Pakaian, kulit, dan daging tubuhnya sampai ke muka, robek disambar jari-jari tangan lawan. Darah mengucur, dan racun kepiting mulai bekerja, hingga sekujur tubuh orang tua ini tampak merah membengkak. Pada puncak pertarungan, pemuda gagu kirimkan satu tendangan ke dada lawannya yang sudah hampir sekarat karena kehabisan darah itu. Ki Tempur Sakal mencelat ke dinding ruangan, terus amblas keluar bangunan, dan jatuh di halaman bawah dekat kaki tangga. Wilani sadar kalau untuk beberapa lamanya dia telah saling berangkulan dengan pemuda gagu itu. Dengan wajah bersemu merah, dia lepaskan pelukannya. Pada saat itulah, pendekar 212 Wiro Sableng, yang sudah kekenyangan karena barusan habis makan minum sampai gembul, memasuki ruangan. Darah di mana-mana, kata Wiro sambil menggaruk kepala. Dia memandang pada Wilani dan pemuda gagu. Kisanak, ternyata kau pun ada di sini. Si gagu menyahuti, seraya gerakan jari-jari tangannya. Wiro gelengkan kepalanya, lalu tanpa terduga, pemuda gagu berkelebat tinggalkan tempat itu. Kisanak, tunggu dulu, seru Wiro. Wilani ikut mengejar ke arah tangga. Tapi pemuda itu sudah lenyap. Manusia aneh,
Dia mendahului aku. Mendahului apa maksudmu? Tanya Wiro. Lupakan saja hal itu, sahut Wilani pula. Kita ini sudah bersahabat. Mengapa kau masih merahasiakan sesuatu padaku? Aku belum menganggapmu sahabat, jawab Wilani. Kenapa begitu? Tanya Wiro. Sesuai dengan petunjuk guru, jangan-jangan kau ini tak lebih dari setan kepala hitam. Sesaat murid Sinto gendeng dari Gunung Gede itu jadi melongo. Lalu sambil tersenyum dan rangkapkan kedua tangan di depan dada, dia berkata, "Gurumu itu tentu hebat sekali. Apakah kau yakin dia benar-benar pernah melihat setan kepala hitam? Apakah setan itu memang kepalanya hitam, tidak merah atau hijau?" Hahaha, Wiro hentikan tawanya. Lalu sambil menarik napas dalam, dia berkata, "Baiklah, kalau kau memang tidak ingin bersahabat denganku, aku tetap saja gembira, karena dapat mengenalmu. Aku pergi sekarang, hati-hati menjaga diri, ingat pesan si Gagu sebelumnya. Ini kota raja, jangan berlaku sembrono." Abis berkata begitu, Wiro melangkah ke arah tangga yang menuju ke tingkat bawah. "Wiro, tunggu dulu." Tiba-tiba terdengar suara si gadis memanggilnya. Wiro berhenti melangkah dan berpaling. "Kau kini bersedia menjadi sahabatku?" tanya Wiro. "Tidak, belum," jawab Wilani. "Kalau begitu, ya sudah." Wiro kembali menuruni tangga, tapi si gadis mengejar dan mendahuluinya, lalu berbalik. "Tadi, sebelum pergi, pemuda Gagu itu kulihat menggerak-gerakkan jari-jari tangannya seperti menanyakan sesuatu padamu. Lalu kulihat kau menjawab dengan gelengan kepala. Apa yang ditanyakannya?" Wiro tersenyum lebar. "Aku akan mengatakannya padamu, kecuali kau bersedia jadi sahabatku, dan menceritakan urusan gila apa yang tengah kau hadapi saat ini. Kelihatannya ini bukan urusan main-main. Nyawamu sangat terancam. Kau tahu di bawah sana puluhan, bahkan ratusan, anak murid persilatan tengah marah besar melihat kematian ketua mereka." Jari-jari tangan Wilani tampak terkepal. "Baik, aku bersedia jadi sahabatmu. Soal apa urusan yang tengah ku hadapi, bisa ku jelaskan kemudian. Sekarang, jelaskan dulu apa yang dikatakan pemuda Gagu itu tadi." Dia menanyakan siapa namamu, lalu aku menjawab dengan gelengan kepala. "Kenapa kau menggeleng?" "Karena aku memang tidak tahu siapa namamu." "Kau tak pernah mau mengatakannya," sahut Wiro. Lalu seperti tak acuh, Pendekar 212 membalikkan tubuh dan menuruni tangga kembali. Wilani memegang lengannya. Dipegang seperti itu, karuan saja hati sang pendekar jadi berbunga-bunga. "Kita sekarang bersahabat." "Betul," ujar Wilani. "Betul," jawab Wiro. "Jika kau memang sahabatku, tentu kau mau menolong. Tergantung pertolongan apa yang mau kau minta. Aku akan menunggu di reruntuhan candi di sebelah timur. Tapi kau tak boleh datang sendirian." "Maksudmu, kau harus membawa serta Wiseso, putra ketua persilatan." Dia terkapar pingsan di serambi bangunan besar. Selesai berkata begitu, Wilani langsung melompati deretan anak tangga, dan lenyap. Wiro hanya bisa garuk-garuk kepala. Ketika dia turun ke bawah, didapatinya puluhan anak murid perguruan mendatanginya dengan marah. "Aku tak ada urusan lagi dengan kalian. Jika kalian mencari penyakit, majulah," kata Wiro mengancam, sambil siapkan pukulan sakti di tangan kanannya. Selagi orang banyak tampak meragu, Pendekar 212 segera melompat ke serambi bangunan besar, di mana tersandar tubuh Wiseso dalam keadaan pingsan. Pemuda ini segera disambarnya, dipanggul di atas bahu. "Si gondrong itu menculik putra ketua kita. Kejar!" Seseorang berteriak, tapi tak ada yang berani bergerak, apalagi mengejar. Wiro sendiri melarikan Wiseso ke arah timur, sambil mengomel. "Apa maunya gadis itu menyuruhku membawa pemuda ini? Aku juga goblok. Mengapa mau-maunya melakukan apa yang dimintanya?" Jilid 10. Wilani tidak menunggu lama. Wiro muncul memanggul sosok Wiseso, beberapa saat setelah dia sampai di reruntuhan candi. Pemuda yang masih dalam keadaan pingsan itu disandarkannya ke tembok candi. Lalu, dia berpaling pada Wilani. "Apa yang kau minta, aku kerjakan. Apa yang hendak kau lakukan terhadap putra Rae Pamungkas ini?" Wilani tak menjawab. Dia melangkah mendekati Wiseso, lalu letakkan telapak tangannya di atas kepala pemuda ini. Perlahan-lahan, Wilani kerahkan tenaga dalamnya,
sambil mengalirkan sejenis hawa sejuk ke dalam tubuh Wiseso. Tak selang berapa lama, terdengar suara pemuda itu mengeluh. Lalu, tampak dia membuka kedua matanya. Saat itu matahari hampir tenggelam, tetapi di tempat itu keadaan masih terang, sehingga Wiseso dapat melihat siapa yang berdiri di depannya. Rasa takut membuatnya hendak melompat berdiri, tapi karena lemah, tubuhnya jatuh tertunduk kembali. Wilani injak tulang kering kaki kiri Wiseso, hingga pemuda ini menjerit kesakitan. Baru kuinjak sudah menjerit. Apa mau kupatahkan tulang kakimu ini? Sentak Wilani. Ampun, jangan, teriak Wiseso. Bagus, kalau kau tak mau kusakiti, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Kau boleh bertanya apa saja, asal jangan menyakitiku. Aku harap kau segera membebaskan diriku. Di mana aku kau bawa saat ini? Aku tidak ingin mendengar segala macam pertanyaan. Justru aku yang akan ajukan pertanyaan. Kau mengerti? Lalu, Wilani injak keras-keras tulang kering pemuda itu, hingga Wiseso menjerit kesakitan. Ayahmu adalah salah seorang wakil ketua Perserikatan Silat Bintang Biru. Betul, Wiseso mengangguk. Katakan di mana aku bisa menemui ketua perserikatan yang bernama Randu Lawang. Aku sering mendengar nama itu, tapi tidak tahu di mana dia berada. Kau berdusta, hardik Wilani. Sumpah, aku tidak berdusta. Perserikatan Silat Bintang Biru punya nama besar. Masakan kau tidak tahu di mana ketuanya berada? Aku benar-benar tidak dusta. Aku hanya tahu dan mengurusi perkumpulan silat Gading Putih. Soal perserikatan, hanya ayahku yang tahu. Kalian bisa bertanya padanya. Ayahmu tak bisa menjawab, berkata Wiro. Dia sudah mati. Apa? Teriak Wiseso. Pasti kalian yang membunuhnya. Aku memang ingin sekali membunuhnya. Tapi ada orang lain yang mendahului. Siapa? Katakan padaku. Siapa? Aku membawamu kemari bukan menyangkut urusan kematian ayahmu, tapi justru karena kematian ayahku, yang dibunuh oleh ayahmu dan kawan-kawan, kata Wilani, lalu jambak rambut Wiseso keras-keras, hingga pemuda ini menggerung kesakitan. Wiro Sableng terkejut mendengar ucapan Wilani itu. Untuk beberapa lamanya, dia hanya bisa berdiam diri. Kalau kau tidak tahu di mana ketua perserikatan itu berada, kau pasti tahu di mana adanya 3 wakil ketua perserikatan. Setahuku, cuma ada 2 wakil ketua perserikatan, kata Wiseso pula. Coba kau sebutkan siapa-siapa mereka. Yang pertama ayahku, lalu Wirasaba. Ada 1 orang lagi, namanya Kak Jenar. Orang tua itu tidak pernah jadi wakil ketua perserikatan. Sejak dulu aku kenal dia sebagai pertapa. Kau tahu di mana Wirasaba berada? 1 tahun lalu dia masih membuka perguruan silat Mustika Ratu di kaki Bukit Merak Putih. Lalu pindah ke tempat lain, tapi masih membuka perguruan silat itu, dan tetap bergabung dalam perserikatan. Di mana dia berada sekarang, dan memimpin perguruannya, aku tidak tahu. Di mana letak pertapaan Kak Jenar? Tanya Wilani selanjutnya. Lereng timur Bukit Rowogiri, tak jauh dari desa Kalasan, menjelaskan Wiseso. Wilani berpaling pada Wiro. Apakah semua keterangan orang yang satu ini menurutmu bisa dipercaya? Coba kulihat dulu telapak tangan kanannya, sahut Wiro. Lalu, dia membentak. Perlihatkan telapak tangan kananmu. Ketakutan. Wiseso ulurkan tangan kanannya. Telapak dikembangkan. Wiro mengurut pertengahan telapak tangan itu 2 kali. Selesai diurut, telapak tangan itu tampak bergetar. Wiseso merasa seperti kesemutan. Mula-mula perlahan saja, tetapi begitu rasa kesemutan itu makin keras, maka menjeritlah dia saking tidak tahannya. Semua keteranganmu dusta, sentak Wiro. Wilani langsung saja hendak menjambak. Tapi Wiro mencegah. Wiseso menjerit terus. Demi Tuhan, aku bersumpah, aku tidak dusta, aku tidak bohong. Bebaskan aku, tolong, tolong. Pemuda ini lalu pukul-pukulkan tangannya yang kesemutan itu ke batu candi. Tapi rasa kesemutan itu malah semakin bertambah. Akhirnya, dia bergulingan di tanah sambil terus menjerit-jerit. Wiro berbisik pada Wilani, kunyuk itu tidak dusta. Mari tinggalkan tempat ini kalau kau memang hendak mencari tempat kediaman Kak Jenar. Itu tempat yang terdekat dari sini. Bagaimana dengan pemuda itu? Tanya Wilani pula. Biarkan saja,
Nanti kesemutan yang dirasakannya akan hilang sendirinya. Mari kemana? Tanya Wilani. Bukankah kita sekarang hendak mencari tempat kediaman orang bernama Kajenar itu? Itu urusanku, kau tidak perlu ikut-ikutan ke sana. Wiro tertawa. Kau sudah mengakui aku sebagai sahabat. Berarti urusanmu adalah urusanku juga. Bagus kalau begitu. Tapi apakah di balik semua maksud baikmu ini tidak tersembunyi maksud lain yang jahat? Tanya Wilani. Murid Sinto Gendeng diam-diam menggerendeng dalam hati. Dia menjawab, pelajaran dari gurumu rupanya sangat mempengaruhi dirimu secara salah. Kau lebih percaya pada setan benaran daripada manusia benaran. Wilani terdiam sesaat. Tiba-tiba gadis ini keluarkan seruan pendek dan menghantam ke arah tembok di samping kiri reruntuhan candi. Brakek, tembok itu hancur berantakan. Tapi orang yang dilihat Wilani tadi mengendap di balik tembok itu, telah lebih dahulu berkelebat dan melarikan diri, lenyap dalam penghujung sore yang mulai menggelap itu. Wiro menyaksikan kejadian itu tanpa bergerak, ataupun mengatakan apa-apa. Ketika Wilani memandang ke arahnya, murid Eyang Sinto Gendeng ini berkata, "Silakan pergi, aku tak akan mengikutimu, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Aku tadi melihat ada seseorang menyelinap di balik tembok yang hancur itu," menjelaskan Wilani. "Mungkin itu bukan orang, mungkin itu setan yang dikatakan gurumu," sahut pendekar 212. "Ah, dia pasti tersinggung dengan ucapanku tadi," kata Wilani dalam hati. Dia berpikir sejenak, akhirnya perlahan-lahan membalikkan diri, lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Setiap 5 langkah, gadis ini berpaling ke belakang, mengharap Wiro akan mengikutinya. Tapi saat itu, Wiro justru menggeliat, lalu rebahkan tubuhnya di lantai candi, berbantalkan lengan kanannya. Wilani hentikan langkahnya. Akhirnya, gadis ini berseru, "Wiro, kau betulan tidak mau ikut bersamaku?" Pendekar 212 diam saja. "Wiro," panggil Wilani kembali. "Aku menghitung sampai 3. Kalau kau tidak menjawab, akan kutinggal. Benar-benar kutinggal." 1, 2, 3, terdengar sahutan Wiro dari arah candi. Lalu kelihatan sosok tubuh pendekar 212 melompat berkelebat sambil tertawa gelak-gelak. Jilid 11. Malam hari Bukit Rowogiri tampak angker. Tapi dua muda-mudi itu bergerak cepat di kegelapan malam, tanpa rasa takut sama sekali. Sesuai penjelasan Wiseso, mereka menuju ke lereng timur bukit yang tidak seberapa tinggi itu. "Aku melihat nyala pelita di sebelah sana," Wilani berbisik. "Aku juga," sahut Wiro. "Pasti itu tempatnya, tapi kita harus berlaku hati-hati. Kita melangkah terus menuju nyala pelita itu. 100 langkah dari sana, kita bersibak. Kau ke kiri, aku ke kanan. Lalu kita sama-sama mendatangi dari samping." "Aku setuju," kata Wilani pula. 100 langkah dari nyala pelita yang terlihat di kejauhan, kedua orang itu berpisah. Wiro kemudian mendatangi dari kanan, sementara Wilani dari arah kiri. Tak berapa lama kemudian, keduanya sampai dalam waktu hampir bersamaan di samping nyala pelita, yang ternyata adalah sebuah obor kecil terbuat dari kayu hitam yang ditancapkan di tanah. Obor kecil itu tertancap di tanah di dalam sebuah goa. Wiro dan Wilani ulurkan kepala masing-masing, meneliti isi goa. Tidak tampak apa-apa atau siapapun, selain obor kayu itu. Ketika Wiro memberi isyarat bahwa dia akan masuk duluan, tiba-tiba dari dalam goa bergema suara orang. "Para tetamu yang ada di luar, masuklah. Tak usah ragu-ragu, goa ini tidak dipasangi peralatan rahasia yang bisa mencelakai kalian. Aku sudah sangat letih menunggu. 12 tahun mendekam di sini, akhirnya kalian datang juga. Masuklah." Wiro dan Wilani sama-sama melengak. Pendekar 212 goyangkan kepalanya. Wilani hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Akhirnya, gadis ini dengan berani mendahului melangkah masuk ke dalam goa, dengan membungkuk-bungkuk agar kepalanya tidak menyundul bagian atas goa. Ternyata semakin ke dalam, goa itu semakin tinggi, hingga Wiro dan Wilani bisa berjalan seperti biasa. Hanya masuk sekitar 30 langkah, goa itu berakhir pada sebuah dinding batu berwarna kelabu. Di depan dinding batu, di hadapan sebuah obor kecil, duduk bersila seorang kakek berpakaian serba putih.
Tubuhnya halus kurus, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Tapi wajahnya masih kelihatan segar. Pandangan matanya tajam. Di pangkuannya, terkembang sebuah kitab kecil bertuliskan huruf-huruf Arab gundul. Begitu Wilani dan Wiro sampai di hadapannya, orang tua ini angkat kedua tangannya seraya berucap, "Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing mereka ke tempat ini." Lalu, orang tua itu memandang pada dua muda-mudi di hadapannya. Suaranya bergetar ketika berkata pada Wilani, "Kau tentulah Wilani, putri Dimas Adi Juwono." Lalu pada Wiro, dia menyapa, "Dan kau tentu Aryo Seno, putranya." Wiro mendehem dan menyahuti, "Maaf, orang tua, aku bukan Aryo Seno, namaku Wiro Sableng." "Berubahlah para si orang tua." Dia menatap wajah Wilani sesaat, lalu bertanya, "Di mana kakakmu Aryo Seno?" Apakah ini berarti nyawanya tidak tertolong lagi sewaktu dilemparkan Randu Lawang ke dalam sungai? Saya tidak tahu di mana dia berada, atau apa yang terjadi atas dirinya. Entah masih hidup, entah memang sudah menemui ajal, sahut Wilani. Sebaliknya, saya ingin tahu, apakah kau ini orang tua yang bernama Kajenar, bekas wakil ketua Perserikatan Silat Bintang Biru, merangkap ketua perguruan silat Elang Laut. Orang tua yang duduk bersila tersenyum. "Kalian berdua duduklah," katanya. "Terima kasih, kami lebih suka berdiri," yang menjawab Wiro. "Terserah kalau kalian lebih suka berdiri." "Tak jadi apa, orang tua, kau belum menjawab pertanyaanku," mengingatkan Wilani. Sepasang mata si orang tua tampak berkaca-kaca, lalu terdengar suaranya agak bergetar. "Aku memang Kajenar. 12 tahun lalu, aku mengasingkan diri di goa ini. Menunggu dengan pasti bahwa suatu ketika, salah seorang anak Dimas Adi Juwono pasti akan muncul kemari untuk membalas sakit hati dendam kesumat kematian ayahnya. Ternyata kau yang datang. Bagiku, itu sudah cukup. Wilani, kau menyaksikan sendiri apa yang terjadi 12 tahun lalu di sebuah bangunan dekat Pleret. Kau tentu ingat bahwa aku salah seorang dari mereka. Karena itulah, saat ini aku sudah siap menerima hukuman. Mati adalah bagianku. Lebih cepat kau melakukannya, lebih baik bagiku." Di pelupuk mata Wilani terbayang peristiwa 12 tahun lalu, ketika ayahnya dibunuh oleh Randu Lawang dan kawan-kawan. "Orang tua, kau memang berada di tempat pembunuhan itu malam 12 tahun yang lalu. Tapi aku ingat, kau bukan salah satu dari mereka. Aku ingat kau hanya duduk diam di tempatmu, tidak melakukan apa-apa." "Tidak melakukan apa-apa berarti sama saja dengan melakukan pembunuhan. Aku tidak bisa mencegah kawan-kawanku yang berniat membunuh ayahmu. Dosaku sama saja dengan dosa mereka." Air mata menggelinding di pipi keriput Kajenar. "Orang tua, dengar. Kami datang bukan untuk menghukum, apalagi hendak membunuhmu. Kami hanya perlu keterangan di mana Randu Lawang dan Wirasaba saat ini berada." Mendengar pertanyaan itu, Kajenar berkata, "Kau hanya bertanyakan Randu Lawang dan Wirasaba. Berarti kau sudah menemui Rae Pamungkas. Seseorang telah membunuhnya. Kami kedahuluan," kata Wilani pula. "Saya menunggu keteranganmu, orang tua. Seharusnya aku tidak boleh mengkhianati teman-teman, apapun dosa perbuatan mereka. Tapi kalau hal ini bisa mengurangi sedikit saja dari dosa-dosaku, aku akan memilih pengampunan di atas pengkhianatan." Kajenar menatap wajah Wilani beberapa lamanya, lalu berkata, "Randu Lawang, selain masih memegang jabatan ketua Perserikatan Silat, dia telah diangkat menjadi Ngabehi. Tempat kediamannya di pagar selatan kawasan keraton. Dia lebih sering berada di situ, daripada di perguruan silat budi luhur yang dipimpinnya." "Lalu di mana manusia bernama Wirasaba berada?" tanya Wilani. "Kau pergilah ke air terjun Ungaran." Wirasaba memindahkan perguruan silatnya ke tempat itu, sekitar 2 tahun lalu. Wilani berpaling pada Wiro. Ketika dilihatnya pemuda ini mengangguk, maka si gadis berkata pada Kajenar, "Keteranganmu sangat menolong. Saya dan sahabat saya minta diri sekarang." "Minta diri?" Kajenar kaget, dan berdiri dari duduknya. "Wilani, dosaku terlalu besar. Aku ingin kau menjatuhkan hukuman mati atas diriku saat ini juga." Wilani menggeleng. "Saya tahu apa yang terjadi 12 tahun lalu. Kau mungkin salah satu dari mereka. Tapi kau tidak turut campur dalam soal pembunuhan ayah.
Dosaku besar sekali, Wilani. Dimas Adi Juwono, bagaimana aku harus menebus dosa? Kata Kak Jenar berulang-ulang. Orang tua, kalaupun kau merasa berdosa, maka 12 tahun dalam penderitaan batin sudah merupakan hukuman bagimu. Abis berkata begitu, Wilani memberi isyarat pada Wiro, lalu mendahului melangkah keluar goa.